Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Dan di video kali ini kita akan bahas soal tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Yordania di pertandingan kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023 ya. Nah, gua di kesempatan kali ini juga akan mencoba sebuah visual yang baru. Jadi kalau lihat tactical board di belakang ini sebenarnya whiteboard biasa yang biasanya gue tulis untuk list jadwal gue siaran atau apapun itu. Jadi gue rubah sedikit jadi tactical board yang mudah-mudahan membantu lu juga untuk memahami seperti apa kira-kira jalannya pertandingan nanti yang akan dilangsungkan hari Minggu dini hari ya. Kalau di jadwalnya sih Sabtu malam atau Minggu dini hari ya. Ini pertandingan yang sangat penting. Nah, sebelum gua ke sana, gua mau bilang lu gini. Jadi kemarin gue bikin video review terkait dengan kemenangan Indonesia lawan Kuwait. Jadi banyak banget gue lihat komen yang bertebaran di ya karena gue nggak meng-offin komen gue ya. Jadi silahkan yang mau komen di sana mau berdiskusi. Jadi di situ gue baca tampaknya fans Indonesia ini atau netizen timnas terbelah menjadi dua menanggapi kemenangan Indonesia melawan Kuwait ya. Jadi ada yang mensyukuri, artinya senang. Kemudian ada juga yang tetap mengkritik. Gue bukannya mau main dua kaki, tapi gue mengatakan gini, ini sebenarnya dua sudut pandang yang berbeda, jadi nggak akan ketemu. Dan dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi gini, kalau lu lihat hanya pertandingan itu, menurut gue kita bermain cerdas, bermain cerdik. Ya kenapa? Karena dalam turnamen yang terpenting adalah bagaimana lu memenangkan pertandingan. Nggak ada gunanya lu main cantik, main bagus, ball position, passing lu akurasi lu 99%, tapi at the end lu kalah. Ya ini camkan yang paling penting ya. Bukan soal main cantik tapi bagaimana lu bermain taktik dan bisa menghasilkan kemenangan ya. Dan ini semua kan yang kita pengen kan. Nggak ada orang yang trofi itu, nggak ada yang hanya trofi main cantik, trofi main bagus, nggak ada. Nah, Sintayong tahu kapasitas para pemain kita. Kita tahu kapasitas pemain kita. Sehingga Sintayong tidak mungkin siapapun itu pelatih di tengah-tengah turnamen itu mengubah secara drastis gaya bermain pasukannya. Oke, jadi Sintayong sudah tepat ya bermain dengan formasi bertahan 5-2-3 ketika menyerang menjadi 3-4-3. Terbukti kita lihat Rahmat Irianto justru coming from behind dua kali memberikan sumbangsih kepada gol penaltinya Mark Klok dan juga reboundnya dia ya. Oke, jadi ini dia. Kalau hanya dari pertandingan itu, dari turnamen ini kita memaksimalkan kemampuan yang ada. But ya ada beberapa komen yang mengatakan passing kita masih jelek, finishing kita masih amburadul. Ya berapa kali kita sebenarnya memang betul ada serangan balik bisa killing the game dengan gol. Ricky Kambuaya, Witan juga satu kali di finishingnya juga hancur lebur. Asnawi ada serangan balik, sayang masih bisa kerebut ya. Jadi 3 peluang emas lah kurang lebih kita bisa dapat, gagal. Ini juga benar. Hanya masalahnya, it's not the time kita untuk mendiskusikan soal kemampuan individu. Kemampuan basic itu nggak bisa dirubah di tengah-tengah pertandingan. Ya, dalam pertandingan penting yang bisa dilakukan, disiapkan oleh pelatih atau tim adalah mental dan juga motivasi dan semangat. Ya, makanya kalau lu pernah dengar kayak Pirlo tahun 2006, terlepas dari benar atau enggak ya, tapi yang jelas dia bilang sebelum pertandingan dia main PS. Ya, bukan dia meremehkan pertandingan final melawan waktu itu lawan Prancis ya, tapi lebih kepada supaya dia rileks, tenang gitu. Karena nggak ada gunanya lagi. Seperti lu ujian deh. Biasanya kan kalau teman-teman yang belajar jauh hari itu biasanya lebih bagus hasilnya. Tapi kalau yang SKS, sistem kebut semalam, biasanya pas-pasan nilainya. Nah, seperti itulah logikanya ya. Oke? Nah, jadi itu dia. Untuk jangka panjang memang benar. Banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus diperbaiki, tapi nanti. Gitu. Jadi gue lebih cenderung mengatakan Indonesia main bagus kemarin dengan pemain yang ada. Sintayong bisa memaksimalkan, kemudian juga bisa meredam permainan lawan dan kita tenang ketika menghadapi tekanan dari para pemain Kuwait yang punya tinggi menjulang, dihajar bola atas, crossing kanan, crossing kiri. Semuanya dimentahkan dan juga Nadeo begitu tenang ya. Nah, oke, itu sedikit bridging. Sekarang kita kembali sedikit sebelum nanti kita ke tactical board. Gue insert ya. Jadi gini, kalau kita lihat siapa Jordania ini. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau lu mengetahui siapa dirimu dan siapa lawanmu, maka kamu akan memenangkan 1000 pertempuran. Ya ini sebuah falsafah dari Sun Tzu yang memang
memang dipegang teguh ya dalam setiap pertempuran. Lu harus punya intelijen, tahu siapa lawan lu, kekurangan dan kelemahannya apa. Oleh karena itu kita bedah dulu siapa ini Yordania. Mungkin banyak yang melihat Yordania ini menggambarkan dari posisi di ranking FIFA. Memang betul, dari ranking FIFA mereka ada di 100 besar ya, 91 terakhir yang gue tahu, 90-an lah, 91 atau 91. Kita 150 sekian. Jadi beda sekitar 60 atau 70. Ini jauh banget ya. Jadi dari sini aja udah bisa kelihatan bahwa level kita memang ada di bawah Yordania. Oke, tapi tenang dulu. Kenapa mereka bisa begitu baik poinnya? Karena beberapa waktu lalu mereka tampil ciamik di Piala Arab. Ya, mereka mengalahkan Saudi Arabia yang poinnya jauh, yang levelnya jauh di ranking FIFA, sehingga mereka bisa naik ya poinnya di ranking FIFA. Kemudian dia lolos ke babak grup, hanya kalah adu penalti dari Mesir. Sama juga yang ngalahin dia pun poinnya tinggi, sehingga ini yang mengerek posisi mereka bisa masuk 100 besar. Oke. Nah, seperti apa Yordania ini? Gue tidak mengatakan gue tidak mau mengatakan Yordania ini terlalu besar ya, terlalu bagus. Tapi juga gue nggak mau ngeremehin. Kenapa? Ini tim yang memang punya militansi, ini kuncinya. Mereka punya semangat yang sangat luar biasa. Secara individu ada 1-2 pemain yang bagus, nanti akan di tactical board akan gue bahas. Cuman secara kolektif mereka lebih menonjol. Ya, kalau kita lihat kemarin permainan lawan Nepal, ini jelas banget mereka banyak memang mengandalkan semangat ya, speed mereka, kolektivitas mereka, memantulkan bola dan sebagainya. Ini yang membuat mereka menang. Demikian juga ketika melawan di Piala Arab kemarin. Lawan Arab Saudi itu mereka sempat main dengan 10 orang di menit 50 sekian. Oke. Setelah kartu merah justru mereka bisa unggul dan akhirnya memenangkan pertandingan. Lawan Nepal juga gitu kalau lu nonton ya. Gue nonton highlightsnya, memang nggak nonton full. Jadi di menit babak kedua akhir mereka dapat penalti. Ya, kemudian gagal dieksekusi. Ini yang gagal ini namanya Yazan Al-Naimat ya, pemain depan mereka. Cuman mental mereka nggak drop. Ini yang gue katakan, tim ini memang secara individu rata-rata, tapi secara mental luar biasa. Kemudian mereka terus menyerang dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gol 2-0. Jadi sekali lagi tim ini tidak spesial, tapi bukan berarti harus diremehkan karena mereka punya mental yang sangat tangguh ya. Ini satu. Dan kemudian juga yang kedua yang harus diwaspadai adalah head to head kita. Head to head ini kadang-kadang berbicara. Lihat lawan Kuwait. Ya, walaupun di awal diunggulkan, ranking mereka juga di atas kita sekitar mungkin 15-an ya, poinnya di atas kita lah, pokoknya di atas kita. Tapi kita bisa menang. Dan ini mengulangi ya apa yang pernah kita lakukan tahun 96. Kita sempat nahan mereka juga 2-2 ya setelah 2-0 dengan gol Rocky Widodo Ceputro dan juga Roni Abia. Jadi apa yang mau gue katakan di sini, rekor ini ya penting gak penting ya. Kalau kita lihat rekor kita dengan Yordania ini memang agak sedikit miris ya. 4 kali kita ketemu dalam sejarah dari catatan gua ya, gua ngulik-ngulik tadi di situs AFC, kita 4 kali ketemu, 4-4-nya kita kalah memang dengan skor agregat 12-2. Gua tahu dalam hati lu pasti langsung lawan, ya itu hanya statistik. Betul, statistik, tapi kadang-kadang mencerminkan juga itu yang gue bilang tadi, psikologis ketika tim itu saling bertemu ya. Sama seperti Italia sama Jerman, walaupun secara perolehan Piala Dunia banyak sama-sama 4, tapi jangan lupa Jerman selalu kesulitan ketemu Italia. Nah, apa yang mau gue bilang, justru disinilah mentalitas kita harus bisa didobrak oleh Sintayong. Ya, kita tahu Sintayong dalam beberapa kasus dia berani mendobrak status quo yang selama ini ada di tubuh federasi dan juga tim nasional Indonesia. Dan ini yang gue harapkan bisa dilakukan Sintayong untuk merusak catatan itu. Karena ada lagi satu ungkapan, ya ini gue banyak ungkapan ya, history made to be broken. Jadi sejarah ada bukan hanya untuk kita langgengkan, tapi bisa untuk kita ganti. Nah gitu. Nah terakhir sebelum nanti kita masuk ke tactical board, gue mau sedikit memberikan gambaran untuk Yordania. Sekali lagi mereka memang akan mengandalkan formasi 4-4-2 ya. Ini menjadi formasi andalan mereka dengan 2 striker kembar. Jadi 2 striker ini memang punya badan yang cukup besar, tapi peran mereka itu bukan hanya finishing. Finishingnya nggak terlalu bagus. Lawan Nepal itu berapa kali mereka dapat finishing, tapi nggak jadi. Justru
ada satu pemain yang harus diwaspadai, ini Ali Olwan. Pemainnya 22 tahun, main di kanan, tapi ini sering masuk. Dan dalam 5 pertandingan terakhir, dia terlibat dalam 3 gol, ya. Termasuk kemarin juga dia menciptakan gol di gol pembuka buat Nepal. Jadi modelnya itu nanti kan di tactical board akan gue jelaskan. Ali Olwan ini memang ya seperti striker bayangan lah sebenarnya. Nah, dua strikernya Jordan ini tinggi-tinggi ya, tergantung nanti siapa yang diturunkan, apakah Al Naimat atau mungkin Darador, kita nggak tahu. Yang jelas ini dua striker ini banyak berperan sebagai pemantul atau melebar kemudian melakukan crossing bola-bola atas seperti yang dimainkan Kuwait. Itu mengapa di tactical board nanti akan gue jelaskan kenapa formasi atau taktikal yang dimainkan oleh Sintayong ini kemudian kemungkinan sama dengan yang diperagakan ketika kita berhasil mengalahkan Kuwait ya. Oke, itu round up secara umum. Sekarang langsung kita masuk ke tactical board. Kita mulai dari Indonesia. Seperti biasa, ini akan menjadi wilayah dari Nadeo Argawinata. Sejauh ini dia tampil sangat baik, sangat tenang. Kita bisa lihat ya runtunannya ketika menghadapi Vietnam di babak grup AFF lalu, dia tampil sangat luar biasa. Di situ menunjukkan bahwa kiper ini walaupun mendapat tekanan tetap tenang ya. Dia tidak kadang-kadang itu kiper ketika dapat tekanan akhirnya dia terpancing ya emosinya atau mau show off, akhirnya keluar sering dari areanya kemudian melakukan blunder. Tapi Nadeo sangat firm. Kemudian formasi yang ditampilkan oleh Sintayong menurut gue tidak akan atau copy paste ketika kita mengalahkan Kuwait 2-1 ya. Karena apa? Lawannya ini juga mirip ya secara postur, sama-sama tim dari negara Jazirah Arab, punya postur yang tinggi. Dan waktu melawan Nepal, kalau lu nonton videonya, gue sempat nonton ya walaupun highlightsnya, memang seperti yang diduga dan memang sepatutnya seperti itu. Mereka banyak menggunakan striker mereka sebagai sayap, jadi melebar, kemudian mungkin yang ini masuk atau bahkan ini Ali Olwan masuk kemudian mencoba menciptakan gol ya. Jadi atau bisa juga karena mereka pakai 4-4-2 ya, jadi ketika ini melebar ke sini maka ini akan masuk ke dalam, ini akan masuk ke dalam. Ini gaya main dari Jordan ya, dengan formasi 4-4-2. Ini agak sedikit beda gue bikin karena gue nggak cukup warnanya yang sama ya. Jadi intinya ini Jordan, ini Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia akan tetap menurut gue memainkan 3 back yang sudah teruji kemarin lawan Kuwait. Rizky Ridho, Farudin Arianto, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot memang di sisi kiri karena punya kaki kiri, jadi pas di sini. Jadi center back left. Ini sudah solid, terutama Farudin dan Rizky Ridho yang sejak AFF tampil cukup baik. Kemudian di kanan, nah ini kalau gue bilang sih, kenapa Rahmat Irianto dipilih sama Sintayong, karena memang bukannya Asnawi jelek, tapi justru karena Asnawi bagus dalam menyerang, itu yang membuat resiko introduce oleh pemain depan dari lawan atau Jordan. Itu mengapa Rahmat Irianto yang memang di SEA Games kemarin sempat juga tampil sebagai bek kanan lebih dipercaya di sini. Kalau Asnawi dia naik, maka ini bisa masuk dan berbahaya ya. Ini. Dan kemarin tampil cukup baik. Berapa kali dia melakukan tusukan-tusukan. Jadi bukan berarti dia nggak bisa nyerang juga ya, karena kemarin juga lawan Kuwait dia sampai ke depan dan menciptakan gol walaupun rebound, dan satu lagi long pass atau serangan balik gara-gara dia juga mendapatkan penalti yang dieksekusi oleh Matlock. Nah, di kiri Pratama Arhan juga sama. Ini pilihan yang terbaik yang ada. Bedanya dengan Asnawi, Pratama Arhan lebih seimbang menurut gua. Lebih bertahannya sedikit lebih oke. Asnawi nyerangnya lebih oke, Pratama lebih oke. Cuman itu tadi, ini Rahmat Irianto ya. Ini Pratama Arhan. Sekali lagi seperti lawan Kuwait, dia nggak boleh terlalu jauh meninggalkan daerahnya. Jadi mentok sampai sini. Ya sekali-sekali mungkin kalau memungkinkan sampai sini. Nah, kalaupun dia harus naik karena ada kesempatan, misalnya ada ruang di sini ya, dia naik, maka peran Mark Locke dan Ricky Kambuaya di sini harus stable. Dia harus begini. Harus mengisi kekosongan ketika ada serangan balik. Karena serangan balik dari Ali Olwan di sini sangat berbahaya. Ini yang pemain gue bilang sangat cepat.
walaupun masih muda 22 tahun dan baru beberapa waktu ini belum lama memperkuat Jordan, tapi sangat menjadi andalan. Jadi ini harus hati-hati Pratama Arhan. Nah, tadi gue udah singgung soal double pivot. Ini Ricky Kambuaya dan Mark Locke semakin padu, terutama Mark Locke ya. Mark Locke ini boleh dikatakan nyawa permainan dari Indonesia. Kambuaya dengan kombinasi dengan Mark Locke ini menjadi sangat lengkap. Nah, cuman satu catatan gue yang nggak pernah berhenti gue ungkapkan adalah Kambuaya coba deh agak lebih berani ketika ada serangan, misalnya ada peluang dia lakukan syuting dari luar kotak penalti, karena dia selalu kalau ada kesempatan lebih baik dioper ketimbang di syuting, padahal kadang-kadang terbuka peluang untuk syuting ya ini. Nah, kemudian striker bayangan ini memang agak dilematis ya. Kemarin Irfan Jaya main gak terlalu bagus, Sadil Ramdhani lumayan bagus, Lili Pali juga gak terlalu bagus. Cuman itu tadi, kalau formasinya gue lihat tetap pakai 5-2-3 striker bayangan. Cuman mungkin Lili Pali ini agak susah ditebak sih ya, tapi mungkin diganti perannya, orangnya, tapi mungkin formasinya atau taktikalnya masih sama. Jadi orangnya, nah Irfan Jaya juga sama nih ya, mungkin kita nggak tahu, Witan mungkin yang akan lebih pas diganti di sini ya. Jadi itu strategi yang mungkin akan dipakai Indonesia untuk menghadapi Jordan. Dan gue rasa seperti di video gue review hasil kemenangan Kuwait, walaupun Jordan bukan tim yang gampang untuk dikalahin, tapi seenggak-enggaknya menurut gua target seri, minimal seri lah kalau bisa menang, tentunya adalah yang paling realistis, dan berharap lawan Nepal nanti kita bisa menang dan memastikan juara grup dan lolos otomatis. Oke? Nah, tadi lu udah lihat kan penjelasan gua dengan ala-ala ya, manual ya, mudah-mudahan sekali lagi membantu lu menyaksikan pertandingan nanti supaya lebih well informed, supaya lebih lu bisa menikmati pertandingan, dan tentunya gua tahu kita pasti berharap Indonesia bisa menang. Nah, kalau menang Indonesia, ini pertandingan yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau menang kita bukan hanya bisa mengumpulkan 6 poin, tapi otomatis lolos. Karena kalaupun di akhir pertandingan grup yang nanti akan berakhir tanggal berapa, 15 ya, 15 atau 16 lah. Kalau poin kita sama dengan Yordania, katakanlah Yordania kemudian bisa mengalahkan Kuwait di pertandingan terakhir, terus kita kalah dari Nepal, poinnya sama-sama 6, kita yang lolos karena head to head kita menang. Karena tiebreakersnya itu kalau poinnya sama, yang dilihat adalah head to head duluan, bukan selisih gol ya. Tapi ya kalaupun seri itu tidak menutup kemungkinan sama sekali kita lolos, karena di pertandingan terakhir kita lawan Nepal, kalaupun kita juara 2 dari 6 grup itu ada juara 2, ada 5 juara grup, juara 2 terbaik dari 6 grup. Jadi masih terbuka kemungkinan. Cuman tentu aja kalau kita bisa menang, wah ini lebih mantap lagi, supaya kita bisa melaju ke putaran final Piala Asia tahun 2023 yang tuan rumahnya belum tahu sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan siapa tahu kita bisa mengajukan sebagai tuan rumah dan terpilih, karena syaratnya harus lolos dulu. Itu walaupun waktunya mungkin bentrokan dengan Piala Dunia U20 tahun depan. Nah, ini Piala Dunia lucu nih. Tuan rumahnya udah tahu Indonesia ya, karena harusnya kan waktu itu ya 2 tahun lalu, tapi Covid. Udah pasti kita tahun depan kembali ya, kita lagi gitu ya. Tapi tanggalnya belum gitu. Tapi kalau memang bisa diakurin, siapa tahu ya, misalnya Piala Asianya nanti kita terpilih di mungkin Juni Juli, kemudian Piala Dunia U20-nya akhir tahun ya. Lumayan kan, ada tontonan dan hiburan untuk kita yang baru recovery dari pandemik ya. Oke, itu aja. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat, membuat lo juga semakin semangat mendukung Merah Putih, dan jangan lupa buat lo yang belum subscribe supaya lo nggak ketinggalan video-video gua. Nyalain loncengnya juga, karena gue suka postingnya jamnya agak random ya. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga timnas selalu menang dan selalu jaga kesehatan. Ciao, happy weekend.